Iran mengumumkan bahwa Selat Hormuz ditutup untuk semua kapal yang lewat. Penutupan jalur ini membuat pasokan minyak global terganggu sih ya, karena sekitar anggap aja 20% dari total minyak dunia itu lewat situ distribusinya tiap hari. Dan dampaknya bukan cuma ke harga minyak yang melambung, tapi juga logistik energinya itu, logistik minyaknya itu juga harganya akan melambung. Itu naik juga. Beberapa saham emiten pelayaran jadi berpeluang menguat karena dia kasih tarik tarif yang lebih tinggi juga ya, karena bisa dilihat tarif rate-nya juga meningkat sih sekarang. Kita pernah bahas sebelumnya itu beberapa hari yang lalu kita pernah bahas 3 saham emiten pelayaran yang menurut opini pribadi saya itu oke ya. Kita akan update lagi dari sisi teknikalnya dan gimana respon marketnya, dan di level-level berapa aja yang perlu dipantau. Jadi buat kalian yang udah punya barang atau baru minat pengen beli, nah ini perlu simak ya, jadi tonton sampai selesai. Selamat datang di Cuan Community Partner of Mitra Sekuritas. Kita bahas IHSG-nya dulu yang hari ini melemah 1%, tutup di 7939,77. Seperti yang dibahas kemarin, IHSG ada potensi ke bawah 8.000 dan hari ini tutup di bawah 8.000. 7939,77, low-nya sampai 7932,52. Karena belum ada tanda bullish reversal yang enak, belum ada tanda-tanda perlawanan dari si buyer gitulah ya, dan seterusnya, maka tetap hati-hati. Ada peluang lanjut ke 7700 misalnya ya, atau bahkan mungkin mau ngetes 7600-an nih. Lowest 2026 waktu kemarin market panic mode kemarin ya, itu ada di 7482. Jadi ya masih tetap ada kemungkinan ngetes area itu. Kalau di breakdown ya agak dalam lah, 7000 bulat kali ya. Itu ya. Jadi tetap stay safe. Jangan telat jualan buat yang trading untuk jangka pendek terutama. Entah itu mau pasang trailing stop strateginya, atau mau pasang stop loss, mau pasang take profit, atau mau ditungguin. Yang penting jangan lupa jualan kalau udah cuan apalagi ya. Kemudian saham-saham yang udah kasih cuan hari ini ada beberapa yang mau saya bahas. Nah ini dia, ada 3 nih yang mau dibahas. Pertama BP lagi. Kalau misalnya ada pertanyaan kok BP terus, ya ada di watchlist dan emang kasih cuan sih hari ini tadi ya. Hari ini kasih cuan tadi, beli di sekitar, bentar ya, BP itu tadi tanggal 3, nah sini nih sekitar 278, 280 lah. Kemudian ya 290 sempat naik sampai ke 298 kan, 292, 294 itu udah lumayan kan, namanya juga buat fast trade doang. BP cuan, BP-nya kalaupun belum jualan juga sekarang 286 ada cuannya. Siap-siap aja besok TP-TP dulu ya. Mudah-mudahan sih lanjut membal karena kalau besok atau dalam waktu dekat lanjut ke atas 298 sih menarik ya. BP cuan, BP. Yang kedua ada Elsa. Ini juga waktu live trade pagi tadi sih Elsanya ya. Jadi tadi pagi Elsa open, kemudian sempat turun lumayan turunnya ke 940 dan membal. Dan waktu balik lagi ke sekitar 9 ini sih ya, sekitar 960, 950, 970, 965 itulah. Di spill bolehlah dibeli gitu ya. Dan buat fast trade doang. Kemudian naiknya sempat sampai 1010, paling nggak ke 1000 juga lumayan kan gitu ya. Buat fast trade doang. Mudah-mudahan udah pada jualan ya. Happy cuan si Elsanya. Kemudian berikutnya ada TAPG. Kalau ini strategi buat nge-swing sebenarnya. Yang beberapa strateginya ini untuk tanggal 2 kemarin tuh ada di dalam list trading IDS tanggal kemarin, tanggal 2. Ngantri di 1560 strateginya. Dapat barang karena kemarin tutup di 1555 dan low-nya sempat 1550, jadi harusnya dapat lah ya. Dan targetnya, estimasi targetnya ada di 1785, tapi sempat dibahas kalau sekitar 1690-an itu hati-hati karena memungkinkan jadi
resisten hari ini hanya 1685 sih. Terus A-trade harusnya udah ada floating profit nih ya. Jadi buat yang udah punya barang boleh amankan posisi, misalnya pasang trailing stop di 1640 atau 1635 itu nggak apa-apa ya, biar makin aman aja. Kalau kena trailing stop bisa buyback, misalnya incar 1600 gitu ya, kan lumayan. Intinya sih happy cuan TAPG nya, mudah-mudahan lancar ke 1780. Kemudian yang berikutnya ada stok ADS kemarin, ada 3 saham. Yang pertama Adaro. Si Adaro kemarin itu strateginya ngantri di 2370, belum dapat ya. Hari ini doji candle meskipun tutupan berhasil breakout 2430. Jadi saya masih tetap pilih area 2370 atau setidaknya ya 2390 gitu, oke lah stop lossnya, karena di bawah 2270 sih. Jadi biar nggak terlalu lebar stop lossnya, jadi ngantri gitu ya. Mudah-mudahan disamperin kemudian lancar ke 2700-an. Next berikutnya ada Dewa. Strateginya kemarin tuh ngantri di 484482. Belum disamperin, hari ini tutup 500 lagi. Sepertinya kok cukup bertahan di 500 ya. Cuman sementara ini karena closingnya kayak gini nih. Jadi saya masih lebih pilih, itu bukan lebih pilih sih. Saya masih pilih area 484 atau 482 ya. Jadi area beli supaya nggak terlalu lebar aja stop lossnya, karena setup yang kebentuk ini cukup lebar. Boleh dibagi dua juga, 484 dan 440 itu misalnya ya. Stop loss sama-sama lalu turun dan tutup di bawah 400 dan target TP1 masih di atas sih. Paling nggak nyampe 600 setelah nyamperin area beli itu juga lumayan ya. Next ada SMDR. Ini juga belum dapat barang karena strateginya ngantri di 408. Hari ini kanalnya merah, jadi nggak apa-apa ngantri dulu aja. Siapa tahu besok disamperin gitu ya. Di 408 stop loss kalau turun ke bawah 382 dan target TP1 di 458 480 lah, area itulah ya. Kemudian berikutnya kita bahas saham-saham emiten pelayaran nih, tanda kutip favorit saya sih ya. Sebelumnya itu kita pernah bahas pertama SMDR. Nah ini lanjutlah SMDR dulu. Setelah kita bahas di beberapa hari yang lalu, seingat saya tanggal 24 sih ya, hari ini sih naik ya setelah hari pembahasan itu. Dan memang belum nyampe area target TP1 di 458 480. Jadi ya buat yang belum punya barang dan minat pengen beli, ya itu tadi strateginya kayak yang strategi kemarin itu, ngantri 408 dulu boleh, stop loss di bawah 382 ya. Kalau atas kena stop loss dan masih minat, emang masih menarik ini si SMDR nya ya, boleh ngantri di 350 gitu sih, 350 dan 326 gitu boleh. Target TP1 masih di area 458 480 gitu sih ya. Kemudian berikutnya ada pool. Nah ini si pool hari ini menguat sih memang 6%. Cuman tadi opennya lompat gitu ya dibandingkan dengan penutupan kemarin. Dan high-nya juga belum berhasil lembus ke atas high kemarin. High kemarin 530, hari ini sama nih 530. Jadi sebenarnya ini saham masih uptrend ya struktur eksternalnya. Cuman kalau kita lihat beberapa waktu yang lalu itu pernah atau sempat turun ke bawah 525, pullback terakhirnya ditembus, artinya ya uptrend minornya selesai gitulah ya, ada terkoreksi lebih dalam gitu kan dan membal. Kemudian bikin setup CB1 dan area belinya ada di 458 dan 404 area 458 itu level per entry, 404 level entry. Jadi buat yang belum punya barang mau ngantri di 458 dan 404 boleh, nggak apa-apa. Stop lossnya sama-sama kalau turun dan tutup di bawah 358 ya. Berarti kalau tutup di 356 gitu nggak enak tuh, berarti exit dulu nggak apa-apa. Dan target TP1 masih di 600-an tuh, 670-an, 675 gitu ya. Lumayan tuh kalau misalnya dapat barang di 458 nyampe 670-an. Oke tuh ya. Mudah-mudahan sih bisa berhasil breakout
685 lah ya, supaya ada break structure dan lanjut uptrend memperbesar peluang ke target TP2 di 875 gitulah ya. Cipul. Nextnya ada Soci. Soci hari ini menguat 7,6% nih. Kalau kemarin-kemarin itu kita bahas area ini menarik ya untuk dijadikan area beli, waktu itu kan tanggal 24 ya di sini nih. Nah kalau nggak salah ingat, saya itu bahas selama nggak ke bawah 630 maka peluang membalik lagi ke atas itu masih ada, dan ini kemarin 630 masih jadi support. Jadi buat yang masih ada barang boleh pasang trailing stop atau update stop lossnya di 625 atau di bawah 610 lah, 605 600 itu paling bawahnya aja lah ya, jangan terlalu bawah karena ya sayang juga kalau misalnya ada floating profit modal di bawah, kempesnya terlalu banyak kan sayang juga gitu ya. Yang belum punya barang terus pengen beli, mau beli di berapa pun, entah 700 atau ngantri misal di berapa 675 misalnya, stop lossnya sama 625 620 atau paling bawahnya 600 aja, jangan terlalu bawah itu ya. Targetnya kita incer masih 800, itulah kurang lebih target pendek sih ya itu. Kemudian berikutnya ada Humi nih, Humpus menarik. Nah hari ini menguat. Kemudian kalau kita lihat strukturnya ini memang masih uptrend ini, cuman ya uptrend minornya selesai aja setelah dia turun ke bawah 185 gitu sih. Tapi setelah itu di awal-awal Februari ya, yaitu awal-awal Februari dia naik ke atas 266. Jadi kalau kita lihat dari Januari sampai sekarang sampai Februari itu ada zigzag lower high lower low, kemudian lower high-nya itu ditembus di tanggal berapa nih? 4 Februari, maka downtrend minornya juga selesai, maka ada peluang rebound lebih tinggi. Dan di sini kita bisa ambil setupnya dan area belinya di 216 kemarin, sejak 2 hari yang lalu itu disamperin, bahkan ya sejak di Februari lalu lah itu ya disamperin. Kemudian tanggal 27 disamperin lagi Februari, kemarin awal Maret juga disamperin lagi. Hari ini naik, tadi sih sempat nyamperin harga arah ya di 254 harga arahnya, tapi kempes. Nah buat yang udah punya barang ya ini sih nggak apa-apa di hold dulu, cuman area tanda kutip stop loss atau jagain trailing stopnya agak jauh di 202 atau 200. Kalau di breakdown gak enak tuh, mudah-mudahan sih enggak ya, mudah-mudahan masih bisa lanjut lah ini si Humpus. Target TP1 masih di 350-an tuh, masih jauh di 356 354. Dan setup ini ya, setup yang kebentuk ini selama harga nggak turun tutup di bawah 153, jadi belum batal nih, setup masih bisa dipakai, itulah ya. Itu tadi 4 saham emiten pelayaran yang menurut opini pribadi saya menarik. Ya, kemudian kita lanjut bahas saham yang ada di dalam list stok IDES untuk besok hari Rabu 4 Maret 2026 ya. Ada 3 saham lagi Bapak Ibu bisa masukin ke dalam watchlist jika belum ada. Dan saham pertama ada Excel nih. Excel yang menarik adalah pertama ini bikin setup, kedua dia nyamperin area beli ya, per entry di 3030, area entry di 2900 lah. Hari ini memang melemah 1%, tapi volumenya kecil gitu ya, dan lagi ada di area beli, berarti tutup di 2930 gitu ya. Jadi buat yang minat beli Excel, belum punya barang minat beli Excel, boleh beli di 2930 langsung, nggak apa-apa belinya. Stop loss kalau turun dan tutup di bawah 2780, dan target TP1 ada di 3590 sih, tapi paling enggak ke 3400 itu udah lumayan gitu ya. Kemudian saham kedua ada ICBP. Nah ini buat yang belum punya barang juga ya, yang udah punya barang mah simpen dulu nggak apa-apa, selama nggak tutup di 7200 atau lebih bawah masih aman. Yang belum punya barang, karena sekarang tutup di 7700 masih ada di area beli juga sih ya. Pre-entry di 7900 kan, level entry di 7550, jadi
7700 mau langsung dibeli juga boleh lah ya. Inside par pattern juga hari ini. Yang minat pengen beli boleh langsung beli 7700, stop loss kalau turun dan tutup di 7200 atau lebih bawah. Target TP1 sih di 9400-an ya, tapi setidaknya naik ke 8500-an itu udah lumayan tuh dari 7700 ya. Mau TP dulu di situ juga udah lumayan, boleh, nggak apa-apa gitulah ya. Tapi mudah-mudahan di breakout tuh 8575, 8600 di breakout. Lanjut ke target TP1 di 9400. Next ada Indi. Oke, hari ini melemah indinya 5,9%. Dan ini masih uptrend ya. Jadi selama Indi nggak ke bawah 3320, arahnya masih lebih besar ke atas nih probabilitasnya. Jadi buat yang belum punya barang aja sih. Dan minat beli Indi boleh ngantri 3700. Siapa tahu besok disamperin ya. Stop lossnya ya di bawah 3320 ya, entah di 3310, 3300 boleh. Targetnya kita incer 4400, 4600 gitulah ya. Kalau kita zoom out atau geser ke time frame yang gede lah ya. Ini kelihatan nih di sini ada area puncak yang belum dites. Ini highest close kalau di time frame monthly sih ya. Ini ada di 4470 kan. High bulan ini di 4370, 4470 malah juga belum ditembus. Mudah-mudahan bisa lancar lah setidaknya ke 4400-an ya. Jadi itu tadi 3 saham pilihan kami untuk trading ideas besok 4 Maret, hari Rabu ya, 4 Maret 2026. Bapak Ibu bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan fitur automatic order masing-masing. Dan terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Saya Evan, sampai jumpa lagi di video kami berikutnya. Dadah.